capek, lelah, ngantuk amat sangat, tapi saya ingin taklif. Dengan datangnya dia mendapat maghfirah. Tapi lama ngobrol, Nabi negor, ngobrol. Hakikatnya Nabi bukan ngobrol kepada orang itu, Nabi nyindir ke iblis. Sebab ketika ada yang ngobrol, iblis mah ngongkoran. Jadi ketika taklim, dalam taklim itu beberapa macam keutamaan turun, orang pada paham. Di taklim itu ada maghfirah, di taklim itu ada dikelilingi malaikat menjadi balada. Tapi terkadang terabaikan. Jadi jangan dikira ketika taklim saya sedang nunggu luas bisa nunggu mata orang ngertikan Ustaz ini. Seperti itu. Jadi kita akan mencoba membuka agar taklim ini menjadi kiparat. Terbersih itu Bu. Saya taklim dalam hati, mudah-mudahan naon kemis yang kita jadi kiparat. Tentunya Bu, di penghujung peradilan hadis terangkan inamal a'malu inamal a'malu bil khawatim Bu, sesungguhnya inamal a'malu bil khawatim. Allah akan melihat segala sesuatu itu di akhirnya. Dan dia ngawas kemis jam 2 tunung gitu. Aya gertes hate rek ngawas. Kuat tunung capek, batal dapat ajrun pahala. Belum dapat pahala. Pan bos niat saneh terus niat namina teh al-fakir. Terlintas dina hate. Alamun itu mah setiap terlintas na hate dapat pahala. Mending melintas na hate. Kita mendapat pahala tuh ngumpul-ngumpulkan terlintas. Arek ngaos terlintas dalam hati. Kemis di penghujung bulan Juli, nah gitu. Siap-siap ya. Menyambut, Bu perangkat ya. Soalnya kita ada 3 ayat ini masuk kemis payun. Dapat pahala. Teu acan. Terus berangkat dari rumah di jalan yang menyampur, mengkol, udah pokoknya terlintas, terus ada keinginan, tapi mengkol belum dapat pahala. Namanya eta teh ar-rogobat. Ngaos kemis siang jam 2 berangkat. Di tengah perjalanan ada informasi keluarga kena musibah, membatalkan. Hampir tiluan lah kami Islam membatalkan. Nah baru ketika membatalkannya itu dapat pahala. Hiji dapat. Nah dina eta teh azan. Maka dina ayat saya ungkapan faida azan tak fatawakal ala Allah. Berazan. Ngaos kemis jam 2 sampailah kita di sini. Inilah yang dinamakan aniyatu inamal amalu. Tadi sudah sampai ya. Saya itu terniat itu berarti berniat. Jadi kata ulama niat itu membarengi amal. Nah ini sedang beramal. Amal ngaji di PD 11 ada sistem. Membarengi niat. Nanti kenapa ada ungkapan inamal amalu bil khawatim? Sebab nanti niat dan pekerjaan ngaji kita akan berpisah. Lamun teu iman ihtisan. Biar kepo. Kemudian saya memberikan satu ilustrasi, nanti pengen ngadangol. Petani pada kapak sawah membetulkan galang, benar-benar galang. Oh, pacul udah kalah fakir, wah pacul udah azam. Udah macul, kan ada macul, baru anian cuma. Dan macul nanti belut tuh, alhamdulillah menang belut. Ban, saya sudah nang belut deh.
Jadi jangan bulut bukan membenarkan ngaramikeun galem belut temani salah rusak matanya faida ajanta fatawakal alallah di dia orang berniat inamal amalu bil khawatim. Jadi ujungnya kurang teh kumaha gitu. Keutamaan dalam taklim yang terabaikan seueur dalilna yang kuring bade nyodorkeun mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila nusuju fansuju yarfa'illahu alladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Ambillah, dikatakan berdirilah kamu, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Mujadalah 11 berkaitan dengan taklim Nabi di Masjid Nabawi menuju taklim Nabi. Taklim nanti di Saufah, Baitul Saufah. Saufah teh saronoi masjid di Masjid Nabawi kan mempayun mah makam Nabi Raudhah di belakangnya menuju ngaramas jadinya. Tempat etapnya tempat orang-orang anu berkekurangan melapar kumpul ini. Jadi mun aya sahabat ka masjid lain wayah, maksud lain wayah teh lain wayah salat. Jam 10 saya di masjid menunjukkan lapar gitu. Maka ngotot dongkap ka masjid jam 10. Titik di masjid. Dalamnya dongkap dongkap. Nang saya di masjid coba ya kieu. Anjir dari dia apa? Jadi di masjidnya pada ayat makan dan minum. Jadi lain masjid tempat makan dan minum saja. Di masjid ada makanan dan minuman. Diupayakan. Alhamdulillah kita sudah terbiasa begitu. Jadi Baina Saufah ini adalah tempat orang-orang berdiam di situ, berkekurangan. Nabi menempatkan itu tempat bagi para ahli badar, veteran perang badar. Jadi veteran badar kalau boleh didinya. Pada saat itu taklim ahli badar belum datang, terlambat. Nabi jam-jam yang ngomong, selami dongkape ahli badar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf, selamat ya Rasul, saya ingin taklim. Karena tempat itu sudah penuh, ngaradeg ahli badar ngajaran tabungan terlambat atau cek sahabat teh. Jadi ingin duduk tapi nggak bisa minum. Sami dengan urang beda sedetik. Urang bu kalabat bu kalabat. Saya tinggal luar. Sahabat mah yang kalabat tapi hari urang mah ya sami ngan nyoina dibalik gitu kan. Sami yang pada saat seperti itu. Terkadang kan yang mana sekali dari baru 10 kali. Nah, cek Nabi, berilah kelapangan, beri tempat di ahli badar, mau masuk, sok beri celah kan. Kalau orang makan, mau dia seperti dia, atau di luar. Sementara ahli badar mah ingin di dalam, seperti itu. Jadi berilah kelapangan, nanti Allah akan berikan kelapangan buat kamu. Ada sebagian sahabat menampakkan wajah mesem murah, menu. Nabi pilih kasih kepada sahabat yang lain. Lain pilih kasih, cek Nabi, nanti Allah akan memberikan kelapangan dan memberikan derajat bagi orang yang beriman bila mereka meningkatkan keilmuan. Selami turun ayat ini.
Menarik ketika ada ungkapan niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu. Aya nu iman teu gaduh ilmu, aya nu gaduh ilmu tapi teu iman. Memang diangkat derajat iman, nu diangkat derajat teh orang-orang yang beriman tapi diberi ilmu. Sudah kumaha Ustaz benar mudah. Baru karena masing-masing tingkat kecerdasan manusia berbeda-beda, sok we semampunya. Dia akan menjadi panutan di keluarga. Dia akan menjadi guru bagi anak-anaknya. Dia akan menjadi guru bagi cucu-cucunya, kan gitu. Nah, di jamiah mubalighat kan gitu. Ustazah seperti itu. Tapi ketika di luar saya mustahil. Tapi ketika di keluarga dia menjadi ustaz bagi keluarga seperti itu. Dan itu akan tetap diangkat derajat oleh Allah. Tetapi harus atas dasar imanan wa hisaban. Kali ibu, kami ngadamu imanan wa hisaban jol emut di bulan Ramadan. Para penasihat, para tausiah, foto Ramadan. Man sama Ramadana imanan wa hisaban. Man koma Ramadana imanan wa hisaban. Beres Ramadan sawal dan jarang ada mau imanan wa hisaban. Padahal imanan wa hisaban akan ada dalam setiap kesempatan, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimana. Seperti itu. Jadi Al-Mujadalah ayat 11 ini Ibnu Katsir memberikan satu tafsiran bahwa Allah memberikan pandangan bahwa orang-orang yang beriman dan kemudian diangkat derajatnya, tapi dia menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu. Abi pada iman kalah sama Rasulnya. Kuyos abi mah terpintar oke. Entah gitu. Harus pintar kan taklim ini teh untuk peningkatan keilmuan kita. Harus bisa ambil we terbiasa. Ilmu bukan untuk seakui. Kedah diinformasikan patarosan. Ibu-ibu kami atas ngaos baik di PJ maupun di PC suka informasikan teh kabatur. Ente bunyi kan sami hadir. Nu teu hadir we saha? Kataan ibu kan teu hadirnya. Oh, ibu anu bin anu. Oh, urang si bapakna we. Oh, urang ka ibu urang. Itu dosa. Jangan dianggap sepele hasil taklim. Di khutbah wada Nabi mengungkapkan sabda, wahai manusia semua, apakah kalian mendengarku? Mendengar. Kalian percaya? Aku pun Allah percaya. Sabda Nabi. Di akhir sabda Nabi mengucapkan seperti ini, sampaikanlah informasiku ini kepada orang yang tidak hadir pada hari ini. Kan perintah. Sebab boleh jadi yang tidak hadir lebih pintar dari kamu. Orang biasa baca Iqra, tapi ke Iqra orang teh. Bila dia bisa Iqra, kemudian Quran bisa terjemah, orang mendak jadi Iqra. Kasusul orang teh seperti itu. Maka jariahnya akan tetap bagi kita. Kita sedang tidur, kita sedang istirahat, kita sedang makan. Maaf, kita sedang ada di tempat yang kotor, kamar mandi. Ada orang yang pernah kita ajari, kemudian dia ngaji, jariahnya tercipta. Tidak hanya ketika wafat saja. Sedang hidup juga kita menerima tanpa mengurangi pahala dari orang itu. Memang ada hukum harus begitu. Seperti itu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, menarik poin, tapi pun diabaikan, bukan diabaikan, kadang kita luput mengabaikan seperti itu. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum ila nazal alaihimus sakinah
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, tidaklah anggota PD 11 persistri diam di Baitul Salam dua. Jadi terjemahkan namanya letter leuk we Bu. Ulah terjemah ieu dek leuk ya. Kan gitu gimana? Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Tidaklah anggota persistri PD 11 kumpul di Masjid Baitul Salam 2 membaca kitabullah. Nah itu dibaca kan? Kitabullah, Quran, dan saling mengajarkan satu sama lainnya. Akan turun kepada mereka cari orang saat kinah ketenangan, akan dinaungi rahmat, dikelilingi para malaikat, dan Allah akan disebut-sebut berkat digigit makhluk yang mulia di sisi. Patuskan dulu. Orang atas berkumpul ngaji atau taklim, ya bertaklim, dan saling mengajarkan satu sama yang lainnya. Kedah ngajar untuk dingin punya diri. Orang menuntut ilmu, taklim rutin, kemudian didem, dapat ajrun. Dapat ajrun, tapi kan kita hanya tidak ingin mendapatkan ajrun saja. Kita ingin mendapatkan sakinah, rahmat, dikelilingi para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut. Di sini makhluk yang mulia disebut. Allah itu berbangga-bangga dengan anggota PTO 11 persisi menyebut-nyebut nih gambar. Dengar haji, dibanding jam 2, turun panas capek, itu bapak gawean kan. Gitu. Tapi Allah bangga-bangga menyebut-nyebut. Dan malaikat turun. Namina turun di mana Bu? Di luhur, berturun, mau naik. Aduh, di bagian ada baki kan jawab. Malaikat turun. Jadi malaikat itu ada di beberapa tempat. Orang dijadikan kepada malaikat Bu. Orang dijadikan kepada malaikat. Diri pribadi, berapa malaikat yang menjaga kita? Sehari semalam. Sok sebut kan udah mulai saat ini. Apa ya? Sebut itu. Duanya. 8. Hah? Tuh, dari mana? 8 Bu, terjore-jore. 4 di siang hari, 4 di malam hari. Di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Kurang kolom dijaga ke malaikat. Dah lempeng-lempeng wae itu mah malaikat dijaga. 8 malaikat ngajaga. Dalam keterangan, apabila seorang hamba keluar rumah ditakdirkan oleh Allah pada hari itu jam sekian celaka, udah takdir ketentuan Allah, maka malaikat yang ada di depan kita itu mundur. Ini ketentuan Allah. Kecelakaan. Tapi ketika nyari, hampir eta angkot nyerempet, sok itu. Hampir eta motor nyerempet itu, malaikat menjaga. Maka doa keluar rumah mau kemanapun itu harus dibawakan supaya kita sami salam. Saya budak dari sekolah ini sepeda dulu Tuhan dari anak jam 6:30 naik sepeda gue erong tebu gebis wah tegari sekolahnya keberuntungan darah seperti celananya soe. Nah cek mama oke atuh lamun ada keluar rumah berdoa salam ke mama, salam ke bapak, salam ke ini, salam ke aki. Doanya diajarkan ke mama rokok sampai ini bismillah tawakal Allah menama selamat sok di apa tuh seperti ini datang budak wah lancar besoknya mah mau sekolah
sun ke mama, sun ke papa, sun ke papa. Dengan apa doa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la haula wala quwwata illa billah. Kalau rumah hanya sudah bisa kata berapa motor. Kan protes budak. Aku cek mama mata doa. Kan ada yang berdoa, nganukur lagu. Ayo nomor doa kata berapa motor. Maka katakan kepada anak-anak kita, doa keluar rumah bukan untuk selamat, syariat. Keluar rumah dengan doa, balik lagi selamat. Hakikatnya dia dapat selamat. Keluar rumah baca doa, dia celaka. Hakikatnya dalam rahmat. Menarik punya agama. Oh, dengan doa ini halaman. Hakikatnya dia dapat selamat seharian itu. Tapi ketika dia keluar rumah baca doa, kemudian takdirkan celaka. Hakikatnya dia dapat rahmat Allah. Ampunan. Pernah nggak terbayang ketika ngaji rahmat turun? Senang-senang durasi waktu ketika kita taklim turun ampunan. Dan ngaji tak yang berbuku PRS dilatih usianya dilatih yang berbuku keluar. Padahal bagi orang-orang yang cerdas berpikir saya ingin lama-lama di taklim, sebab pada durasi jam itu rahmat Allah turun. Tunggu, tapi anu mengajarkan lagi, saya anu di selain dapat sakinah juga dapat rahmat. Sakinah ketenangan. Persoalan dalam setiap diri kita momen. Beberapa waktu yang lalu, gas kilo-kilo persoalan jadi ini. Ngaji kira, ya kira nyanam gas itu tadi dan mangi. Gas demami ngaji itu perlu didoakan. Kalah nama sholat keluar ketika ngaji dapat ketenangan, usahakan dapat ketenangan. Keluar pikiran jadi persoalan seperti itu. Daerah mal gorija naluri manusia seperti itu. Begitu. Dina al-adbiyah kilo 5 tahun 2001 kalau nafsin dari fatul maut wa nablakum bisyari wal khair fitnah syarun wa khairun. Manusia akan dihadapkan, manusia hidup ada yang dihadapkan dalam menjalani hidup dan kehidupan dua, syarun keburukan dan khairun kebaikan sebagai fitnah cobaan. Jadi persoalan akan selalu ada. Bagaimana kita mensikapinya? Apakah ketika dapat syarun dia sabar atau putus asa? Oh, sabar, dapat ampun. Ketika dapat khairun, apakah dia syukur atau kufur? Ya gitu nih. Nah, seperti itu. Dan dapat ketenangan, kemudian dapat rahmat, ampunan. Bu, pada hari ini kita sedang dinaungi rahmat Allah. Terabaikan punya sudah sampai. Kalau emang lama-lama, manfaat dia nasi kedengnya. Kalau ustadznya viral, berbondong-bondong ibu-ibu. Ketika ditanya di rumah, saya nabi dia ibu teh. Sementara kalau ditanya, mengabarkan, informasikan. Tapi terkadang lebih ke. Tadinya ustadz dia, udah ganti lagi ilmu, udah lagi nanti kasih dia ilmu. Karena sembuh. Ini pastikan. Bukan ilmu yang selalu baik. Kata ditanya coba. Nah, baik kamar itu tadi itu nah dia menunjukkan dia gitu. Sementara perintahnya adalah menyampaikan, lain nunggu ditanya. Lain halaman atau kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan dikelilingi malaikat turun. Jadi dalam sebuah hadis, malaikat ada yang bertugas di malam hari, bertugas di siang hari. Terus mereka mencatat segala aktivitas kita. Maka kayak hadis ya bu, hadis itu mutawatir, bisa dibantah. Al-Isra 78. Enu apa? Tenang sholat bu, tenang sholat.
Akhirnya sholata lidul kisamsi ila gosati laili wa qur'anal fajri sinar qur'anal fajri karena mas buddha. Jadi sholatnya berapa waktu bu? Sanes 5. Tapi saya tuh jawaban Abi salah lagi. Sanes 5. 4 ditambah 1. 5 beda. Ibadah syariat bukan matematika. Ibadah sholat mah 4 ditambah 1. Kalimat itu perhati tahu sekali. Aktifnya sholata liduluki samsi ila botakil laili. Dirikan sholat dari tergelincir matahari sampai pertengahan malam. Tergelincir matahari waktu sholat naon? Duhur. Habis duhur datang asar. Habis asar datang isya. Maghrib. Habis maghrib datang isya. Habis isya sudah datang subuh. Beres isya, jauh subuh. Kalimat nawa dan wa qur'anal fajri dan dirikan sholat fajar. Inna qur'anal fajri karena mas sudah sesungguhnya sholat subuh tadi disaksikan oleh malaikat. Emang duhur asar disaksikan ke malaikat? Disaksikan. Maghrib bisa disaksikan? Disaksikan. Nah, itu disebutkan sholat fajar wukuf, sholat subuh wukuf. Menunjukkan sholat subuh disaksikan oleh 2 kelompok besar malaikat yang bertugas di malam hari belum pulang ke Allah. Yang tugas di siang hari sudah datang. Maka ayat hadis ilmunya. Apakah ketika engkau datang, hamba sedang apa? Sedang bocoran. Ketika engkau meninggalkan, malaikat bertugas di malam hari, balik ke Allah. Ketika kau tinggalkan, nama kau lagi apa? Belum kene ada musibah beha. Ada kalimat seperti itu. Jadi sholat subuh itu disaksikan oleh 2 kelompok malaikat besar. Jadi jangan dianggap sepele sholat subuh. 1 malaikat itu, 2 malaikat yang ada di langit pertama. Langit seperti ini 7 dalam hadis. Di langit pertama malaikat bercokol 7.000 juta malaikat. Dina hadis diuningakeun. Langit kedua lebih banyak dari itu. Langit ketiga lebih banyak dari itu. Berarti begitu banyaknya malaikat. Dan ketika sedang taklim, Allah ngomong ke para malaikat, turun di satu kaum, turun duk kabeh itu salah 2. Didinya teu aya taklim persistri PJ 11 jam 2 taruh. Nek kiri taklim enggak, dia enggak perlu diberi kita. Dia lebih mulia dari kita, maka kita lebih mulia dari mereka. Hanya diperintah oleh Allah turun, dia kan taat. Malaikat salah satu makhluk yang tidak punya hawa nafsu, dia selalu taat kepada Allah. Disuruh turun menghadiri taklim kita ada. Sementara kelompok yang lain mah turun, sementara kelompok yang lain mah tidak ada. Nah, Allah menyebutkan kepada makhluk yang mulia di sisinya, malaikat. Tuh, dengar ya. Hamba-hambaku, kalian mah bisa ditegur sama saya, Allah ya. Bisa ditegur sama kamu. Tidak diberikan hawa nafsu. Manusia mah diberi hawa nafsu. No kuruna perem jam 2. Mereka hamba-hamba beriman kepada kami. Turun dan disebut nyambung. Dikelilingi malaikat, di mana Allah turun. Sementara di sisi Allah, malaikat-malaikatnya Allah menyebut-nyebutkan kita. Ada nama-nama nanti. Disebutkan nama-nama nanti. Kan menyebut-nyebut. Tidak berbangsa-bangsa. Coba, kalimat. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang mulia. Sahih ya disebut buat manusia. Menyebut-nyebut menunjukkan nama yang disebut. Maka alangkah rugi bila tidak menghadiri taklim tersebut. Kumaha rutin tapi tidak datang. Dalam sebuah hadis, orang yang rutinitas menghadiri taklim
maka pada saat dia tidak hadir, tidak datang, tidak menghadirinya karena sebab alasan syar'i, maka hakikatnya dia sedang taklim. Begitu. Jadi dia bu, ayam so iya bu, jemaah abdi, mau nyebutin badur, jemaah abdi ya. Iya, teh tara qobla subuh. Dasar kebenaran wae. Jadi waktu kesiangan beres sholat subuh, memisahkan diri sholat subuhnya, sholat qobla subuh. Dan dia tahu dalil kalau tidak sempat qobla subuh, maka ketika selesai sholat berjamaah subuh, maka qoblanya boleh setelah itu. Ah so iya yang di dunia bisa ketara. Nu biasa tara mah tahun ya atas. Kan kalau kesiangan itu bisa terjebak sholat berjamaah subuh, saya belum qobla, maka boleh setelahnya dia qobla subuh setelah sholat wajibnya itu. Anu rutin bu, rutin mah, nah. Jika rutin rutin sekali ngawas, ngawas. Mendengar keterangan dia, besok teh ngawas, alhamdulillahnya habis dicatat dan diberi taklim. Data rutin, maka kedah rutin. Ini kedah rutin, kedua meyakini bahwa kita dikelilingi para malaikat. Dari dalil pertama akan meraih ketenangan. Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Allah. Kita ingat ke Allah. Justru itu saya ingat, tapi TLI. Karena kita mau TLI. Allah. Emot pak, emot. Ya, Allah. Imah dengan tentramnya mengingat Allah. Sana, karena TLI. Seperti itu. Lihat itu. Allah akan menerima tobat seorang hamba sebelum nafas sampai perongkongan. Dalilnya innallaha yuqbalu taubatan al-abdu malam yughayir. Soalnya di sunnah ini terus ngagorok, kita terus ngagorok. Itu bahasa agama yughayir. Kata Nabi, Allah akan menerima tobat seorang hamba malam yughayir. Sehat dan jago ringkas. Maka ketika sakarat untuk zina tobat, itu tobat mentar tutup mulai. Mas kapan? Kau punya mah apa? Tobat ditutup pintu tobat. Dan dalil nage apabila kamu menyaksikan orang yang mau wafat, lakinu mau takut zina talqin, zina tobat, zina talqin. Tunggu, khusus suatu keterangan barang siapa yang hari hidupnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi sakarat mata. Antara biasa dia taklim, dia mengingat Allah, tidak perlu diajarkan, dia sudah menarik bu. Ketika ada ungkapan la ilaha illallah, dia masuk surga. Ustaz, dia tuh rajin ngaji, rajin tausiah, taklim masyarakat, tinggalin. Begitu wafat, saya ajarkan la ilaha illallah, dia ngomong la ilaha illallah. Jam berapa bang? Kasurdan mau ngomong? Kasurdan. Cek Nabi, barang siapa yang air hidupnya la ilaha illallah, dakhala. Ustaz saya ini masuk tausiah, ngasih pelajaran, taklimnya rajin, begitu sakarat, sok, mah, apa, la ilaha illallah, dengan telinga kanannya teh, itu lain. Apabila dia rajin ngaji, rajin taklim, memperdalam ilmu agama atas dasar iman ihtisab, hakikatnya dia sudah mendapatkan ketetapan hati la ilaha illallah, terus otomatis rajin ngaji, rajin taklim,
memberikan ilmu, tapi ketika dia mau wafat mendengarkan la ilaha klep maut non apa nubu la ilaha tidak ada Tuhan encan ilau tak kaburu maut ieu kumaha kan harus seperti ini. Hakikatnya sama dengan yang tadi. Biar dia rajin taklim, rajin ibadah, rajin beramal soleh, tak pernah terputus lah taklim nanti. Walaupun ada halangan. Dia wafat tanpa mengucap la ilaha illallah. Dia mengucap la ilaha illallah sepotong. Hakikatnya dia adalah ketetapan hati. Jiwanya tauhid dinyatakan. Baraga jua, takarangan nanti, ngomong apa? Tapi ketika wafat, la ilaha illallah. Ke surga? Ke surga? Ke surga, bukan itu cek Nabi. Diterangkan Nabi. Barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah, dakhala jannah. Ngaji pulang betong, turut pengalaman sih. Berbagai macam hal, ya aja sih positif nanti saya iklan gitu. Tapi ketika wafat, yang penting terima patahan. Takongnya di mana mending? La ilaha illallah. Ahli surga. Ke surga mah mau begitu. Ke surga, munculkan pertanyaan, ke surga nakiraha. Pan gitu. Oh, kenapa salah? Satu hari di surga sama dengan 50.000 tahun hitungan kami. Apa ya teh? Beron dia di neraka gelami dengan seumur dia 40 tahun. Mata ayah ungkapan ketika ahli-ahli Sohibul Jannah sudah ada di dalam, ahli surga mana masuk ditaruh kan ada dialog al-mudasi. Yang 40 ke 45. Masalah kakum di stakon. Nah, benar neraka stakon. Kodu kalimatnya jamak, bukan banyak. Lamna kuna minal musholin. Bahagia ke dunia saya melalui sholat. Jadi ketika kita taklim dikelilingi malaikat yang memohonkan istighfar. Jadi malaikatnya main turun-turun ngumpul. Beres rek taklim kurang di itu. Malaikat yang disuruh Allah turun, ke mana ada ibu? Naik deui, pasti disuruh turun. Peraturan punya cabut. Nu disuruh turun berarti diluhur. Disuruh balik lagi ke Allah berarti naik lagi. Allah malah harus kieu, naon tadi disampaikan ke tauhid teh. Dah Maha tahu. Tapi apa yang dijawab? Yang ditanyakan oleh Allah. Apa yang ingin kau sampaikan? Kata malaikat, ampuni mereka. Istighfar bu. Baik tadi dia bergumam bu. Iya terkadang kita mengabaikan. Seolah-olah alhamdulillah dia udah pertama sorenya kalau beres kan gitu. Tidak terbersih ketenangan jiwa ada gitu. Sakinah turun ada gitu. Dikelilingi malaikat ayat gitu. Allah teh lagi menyebut-nyebut bu. Sajroni orang kering hawas teh Allah teh menyebut-nyebut. Tuh gitu mah. Sementara makhluk mulia di sisi Allah berjuta-juta nyebut-nyebut seorang kita. Buleli. Disebut-sebut, jangan dianggap sepele. Disebut-sebut, jelas implisit dalam kalimat itu. Allah menyebut-nyebut yang sedang taklim di sisi makhluk yang mulia, malaikat. Masa di sisi makhluk yang lain, kan gitu. Seperti itu. Nah ini yang sekarang kita mengabaikannya. Dari sisi mana kita mengabaikannya? Teh satu, serius, dan marukana lain bagi taklim. Dua, punten misalnya punten. Ketika taklim terkadang sibuk persistri ngurus infak. Pasti we. Keun we infak mah heula aneh, beres haji. Bukan apa-apa. Nah, ini sebagai satu ini. Enjingna eta pada daftar.
kata kadang-kadang mau aksi macam gitu ngurutin orang gitu sementara malaikat mana hatikan gitu dan penting itu malaikat Allah menyebut-nyebut kita kita ngobrol cek Allah teh nanti ada topik dengan ini kami ngobrol itu kemana kita sebut-sebut yang mana ngobrol cek Allah teh kemudian cek atuh serius kan gitu. Nah, dan menganggap ta'lim teh bukan main dan nyantai. Saya menarik ketika ada kalau kajian Rabu pada maghrib di Sumaya, kalau di Takik pada Isya ada makanan enaknya juga makanan aja dan suuknya semuanya santapan rohani, santapan jasmani. Jadi untuk gitu, lain seperti itu kan gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita abailah dari tempat hal tadi. Kita ingin banyak bermakna. Jadi ketika tadi diungkapkan semoga menjadi saksi, tak akan dibuka catatan nanti. Ini ayah sih, tapi ngobrol wae kan. Ayah begitu selalu. Nyoh HP boleh ketika mau mengabadikan, mau nyatet apa kan gitu dari mencari dalil seperti itu. Lain-lain mana? Wa mallaha bi ghafirin ama tak malu. Kalau tidak kenal dari apa yang kamu berbuat. Jadi begitu ya. 4. Jadi mengungkap semuanya semuanya. Jadi semuanya akan kita merasakannya. Apabila ketika kita taklim betul-betul sedang taklim, saya harus tenang. Lain mendapatkan ketenangan, dapat lainnya ketenangan teh. Saya harus tenang ketika taklim. Dapat ketenangan teh. Anggur ketenangan apa harus kita mendapatkan ketenangan. Harus tenang ibarat kan gitu. Seperti itu. Dan ketika taklim kita akan mendapatkan rahmatun au maghfiratun. Rahmat ampunan. Terkadang kalimat rahmat dijabarkan nanti, diartikan nanti, diterjemahkan dengan ampunan bagi maghfirah di Jumat ayat 53. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari ampunan Allah. Begitu. Apabila terabaikan dari 4 hal tadi bu, kurang betul, tak faidah usul. Mafhum mukhalafah, hukum kebalikan. Apabila tidak mendapatkan ketenangan, maka akan mendapatkan kegundahan. Apabila tidak mendapatkan rahmat, akan mendapatkan laknat. Apabila tidak dikelilingi malaikat, maka malaikat akan menjauh. Apabila tidak disebut-sebut nama kita di makhluk yang mulia oleh Allah, berarti kita tidak disebut-sebut. Alangkah rugi seorang hamba bila sudah tidak digubris oleh Allah. Katanya ibu eta mengingatkan harus ke abdinya menunggu hati itu makhluk. Pada non, pada ngajak ngobrol, ada ngobrol di batur. Singgung dulu, kita singgung itu alam itu. Jadi menariknya diasumsikan untuk kehidupan orang. Ibu kita ngobrol dari hati ada non itu. Ngobrol ke ibu asa pas ngobrol di batur tidak disebut-sebut oleh Allah. Allah sering menyebut-nyebut orang ngobrol di batur ya gitu. Jadi mulai ngobrol kamu diajak ngobrol. Cara itu ya dan mungkin lamun aya nu ngobrol diajak ngobrol berarti nu salah aya 2. Tadi ngobrol wae, mana ngobrol orang kan ngobrol 2. Seperti itu. Jadi harapan kita, harapan semuanya kan gitu. Agar dari taklim ke taklim itu fokus kita mudah 4 ini. Menilai ada. Jadi ketika yang 4 ini bisa diraih ke semuanya, harus semuanya. Bima jangan nanti lo naon lepas. Wios dari sebut-sebut oke ku Allah. Nah,
biasa tadi kira malaikat oke. Alim teh meh dilindungi ku malaikat, dikelilingi ku malaikat. Didoakeun sama ku malaikat. Dapat ketenangan, alim mah tenang wae. Harus semuanya teraih. Bagi pribadi-pribadi Persis Strip PJ 11 harus memberikan satu cerminan. Kita aya bu kita ngaos di PC kan ngumpul banyak PJ teh cek sekian teh itu PJ 11 pun cari cingwainnya itu ngobrol lagi ngaji abi mah ini hal gitu non gitu tah ngaji mah kudu ieu serius seperti satu kadang seperti itu boleh begitu bawa saya boleh no HP boleh ngobrol boleh tapi jangan sampai melalaikan dari yang pokok sehingga akan muncul satu persoalan. Naon mah tadi teh nu ditepikan gitu we Ustaz mah nyare salah kita bener. Geus bener. Jadi jujur. Kan jujur ada. Jujur tapi tidak bohong tapi tidak jujur. Dia ibu bohong ke jujur. Di mana Pak? Di belakang. Mereka mana Pak? Mereka payun. Ya benar itu karena memang tidak harus seperti itu. Tapi kan tidak menjelaskan seperti itu. Nah, bagi yang keempat ini harus menjelaskan, mengajarkan dari maksud dan saling mengajarkan satu sama lainnya. Sebab tiada kemungkinan pikiran orang mah lah, namun aja tadi teh. Pokoknya iya ayo iya saling mengajarkan satu sama lain dan menunjukkan kapasitas kita menangkap ilmu itu berbeda-beda. Maka ketika ada perintah lakukan sekemampuan kita. Tapi bila ada larangan jauhi, harus totalitas jauhi. Di hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu. Saya mendengar Rasulullah bersabda, "Mana haitukum minhu?" Apabila apa yang aku larang terhadap kamu, fajtanibuhu, jauhi. Wa ma amartukum minhu, apa-apa yang aku diperintahkan, maka lakukan sekemampuan kita. Cek Allah teh, aqimi shalat, dirikan salat. Apa dirikan salat? Wajibnya apa? Berdiri tumanina. Ustaz, ini tuh tidak ada kamu sepuh, perlu kursi wae. Tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, maka boleh duduk. Nah, boleh duduk, wajib duduk. Kan sholat lagi wajib duduk. Tidak bisa duduk, wajib sanes tidur. Berbalik, gimana boleh sambil tidur, tidur nggak bisa sholat. Berbalik, tidak masuk kemampuan. Pun tidak boleh meninggalkan. Tapi ketika ada larangan itu harus dijauhi. Fajtanibu, sakumaha menjauhi nanti sakit kualitas kemampuan kita langsung jauh. Ketika ada larangan untuk makan minum hamar, fajtanibu, jauhi. Ini saya kecela. Aduh, kuat haus. Ini golak jantung seperti itu. Apa-apa yang aku larang, jauhi. Apa-apa yang aku perintah, lakukan sekemampuan kamu. Apa itu kata gobun? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuan kamu. Takwa oge ada tingkatan. Dalam seperti berbeda tingkatan ketakwaan. Oh itu takwa misalnya saya mendaki takwanya. Dan kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sekemampuan kamu. Kuduna takwa. Memang takwa dia kedah takwa. Sebab syarat takwa mah adalah maksud utama syaratnya takwa. Orang-orang yang masuk ke dalam keadaan selamat adalah berbekal takwa. Jadi kebanyakan ahli neraka mah umat Islam.
orang-orang beriman ahli neraka. Aya ahlun nar, aya sohibunar. Anu orang-orang kafir mah sanes ahlun nar, tapi sohibunar penduduk permanen. Anu ahlun nar mah kurang umat Islam. Maka ayo kapan nih? Ambil hamba-hambaku yang ada iman walaupun sebesar sawi zaro, sebesar dinar. Demi kupingnya sebesar dinar. Sebesar dinar itu seorang hamba yang tertanam kedua kakinya di dasar jahanam sepertengahan betis. Ya, alhamdulillahnya sepertengahan betis. Tong alhamdulillah kena rakaman. Oman. Nu banjir atau ayat ini yang setengah betis. Ya, tapi sebesar dinar. Ada lagi yang sebesar zaro. Seorang hamba yang tertanam di dasar jahanam, kedua kakinya semata kaki. Nah, itu namanya yobeng. Alhamdulillah segitunya. Tentang alhamdulillah. Angas. Karena rakaman. Sahabat bertanya, ya Rasul, punten kita. Dugi emak di mana tempatnya? Emak Rasul, ya Abu Thalib, di neraka yang paling hina. Amruhurna. Oh, terangkan sifatnya ya Rasul. Satu telapak kaki, lain dua. Tadi bukan dua. Satu telapak kaki ada di pelataran jahanam, otak nagolak. Karek ini otaknya nagolak. Jadi ahlun nar akan keluarkan hamba-hambaku yang ada iman walaupun sebesar sawi, sebesar zarah, sebesar dinar. Maka iman itu harus ada dan tetap terjaga dan terpelihara. Kumaha menjaga iman dengan taklim, dengan ibadah, dengan berbagai macam aktivitas. Maka mudah-mudahan ada awasnya yang berdua jam jauh dari sebenarnya sekarang seperti itu. Taklim kita selain menjadi saksi, jelas dalilnya akan ada, akan menjadi saksi. Semoga. Jadi ketika kita gini Bu, orang cinta ke Allah, cinta ke Allah, cinta. Ya, lanjutkan pertanyaannya. Allah cinta ke orang. Allah kita apa jawab? Kita cinta ke Allah, cinta ke Allah. Allah cinta ke orang. GR. Kurang yakin atau akan cinta kepada Allah. Dulu kan pertanyaan Allah cinta ke orang. Bukannya. Insya Allah harus cinta. Jawabannya teh ayat di antara dua ayat itu. Ayat yang pertama tulis Qul in kuntum tuhibbunallaha. Sebelum setengahnya ayat kalimat yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti Nabi. Yuhibbukumullah. Nanti Allah akan mencintai. Tahu, geus kajawab. Bila kita mencintai Allah, supaya Allah mencintai kita, saya harus mengikuti Nabi. Kalau tidak mengikuti Nabi, bukan yuhibbukumullah, tapi al-bughdu, kebencian. Seperti itu. Untuk menjaga kecintaan Allah kepada kita, pelihara taklim dalam koridor 4 tadi. Raih ketenangan jiwa, harus mendapatkan rahmat. Kita malu dihadiri malaikat, dikelilingi malaikat. Malaikat antang pun ngobrol malaikat. Di antara malaikat tidak ngobrol. Si malaikat itu ngobrol baik. Dan kita berbangga disebut-sebut nama kita di sisi makhluk yang mulia di sisi Allah. Maka mudah-mudahan taklim ini menjadi mukafiratu ma bainahunna yadai, kiparat bagi dosa dan kesalahan kita di antara taklim Kamis kemarin dengan Kamis hari ini. Dan mudah-mudahan pula segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan jadikan taklim ini menjadi ketenangan, sakinah, rahmat, dikelilingi malaikat, dan kita tetap disebut-sebut sampai di akhir taklim kita. Mohon maaf bila ada satu ungkapan kekurangan yang menyinggung perasaan dan santunannya. Tapi apa yang ada tempat akhlak itu baru. Tidak punten, saya memang sebagai bagian dari pembelajaran kita semua, dan saya sudah ditegur oleh yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.